Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Spoiler singkat sudah rilis, jadi without ini long again, it's time to spoiler time. Let's go. Oh ya, sekedar catatan, siapkan hati Anda karena spoiler kali ini cukup heboh ya. Oke? Ya, judul chapter 1107, Aku Mencarimu. Ya, lagi-lagi judul kali ini masih dikatakan oleh Bonnie, namun sekarang ditujukan kepada Luffy. Well, setelah melihat bagaimana Luffy berubah menjadi Nika dengan mata kepalanya sendiri, tentu Bonnie pun akhirnya tersadar kalau orang yang selama ini dibicarakan oleh ayahnya adalah Luffy. Makanya nantinya di salah satu momen Bonnie terlihat berkata kalau selama ini dia mencari Luffy untuk waktu yang sangat lama. Sedangkan di bagian cover story ya masih diisi oleh cover fan request. Hanya saja ada yang menarik untuk cover fans kali ini, dimana isinya memperlihatkan Law dan Beppo. Ya entah ada maksud lain atau enggak, tapi seperti yang kita tahu kan, kondisi dari Law dan Beppo sendiri masih menjadi tanda tanya besar pasca kekalahan mereka oleh kelompok bajak laut Kurohige. Law memang berhasil diselamatkan oleh Beppo yang berubah ke wujud sulongnya. Akan tetapi hingga saat ini ya kita masih menanti kembali momen mereka. Masih belum jelas memang apa yang dilakukan oleh Law dan Beppo di cover fan kali ini rek. Cuman sedikit bocoran di awal, kemunculan Law dan Beppo di cover fan ya berbarengan dengan kemunculan kru Kurohige Pirates di chapter kali ini juga. Apakah ini semua kebetulan? And now masuk ke menu utama, dimana masih melanjutkan momen sebelumnya. Setelah diperlihatkan Dory dan Brogy datang untuk menyelamatkan mereka ya, ternyata kita pun dikasih lihat kalau Cassie dan Oimo ya dari Giant Warrior Pirates, mereka berdua pun datang bersama kelompok bajak laut ini. Ya mungkinkah ini menjadi momen kembalinya Giant Warrior Pirates setelah lama vakum rek, karena kedua kaptennya memutuskan untuk bertarung terlebih dahulu. Pokoknya ya gak lama dari diperlihatkan mereka, Usopp pun dikasih lihat menyadari kedatangan dari Giant Warrior Pirates yang membuatnya sangat amat terkejut. Karena siapa yang menyangka kalau raksasa-raksasa yang pernah kru topi jerami temui dulu di Grand Line, mereka malah datang untuk membantu kru topi jerami di dunia baru. Gokil sih ini sih. Lanjut geser sedikit ke momen Jinbe yang masih dalam perjalanannya menuju tempatnya Zoro. Di sini ya pertarungan sengit masih terjadi di antara Zoro dan Lucy. Kalau sebelum-sebelumnya kita gak dikasih lihat momen mereka sama sekali, di chapter ini momen saling menyerang dari keduanya akhirnya kembali diperlihatkan ke kita semua. Tapi sayang sekali harus pindah ke tempatnya Luffy. Karena apa yang terjadi di sini membuat chapter 1107 menjadi sangat tak terduga. Memang pada awalnya momen hanya memperlihatkan interaksi antara Bonnie dan Luffy. Di situ Bonnie yang menangis ya ditanya kenapa dia menangis oleh Luffy. Dan Bonnie pun menjawab kalau dia mencari Luffy atau Nika selama ini. Luffy hanya menjawab dengan candaan kalau dia berada di dekat Bonnie selama ini pula. Gak habis sampai di situ ya, Luffy lanjut berkata kalau serangan yang Bonnie lancarkan sangatlah lemah. Makanya Luffy ingin memperlihatkan seperti apa serangan yang sesungguhnya itu. Dan di momen selanjutnya pun kita dikasih lihat bagaimana Luffy memukul wajah Saturn secara bertubi-tubi dengan serangan bernama Dawn Gatling. Nah di sisi lain Kizaru yang kembali bangkit setelah diajar oleh Luffy. Dia kembali berniat untuk membunuh Bonnie dan Dr. Vegapunk. Akan tetapi Sanji yang berada di sono ya, dia berhasil menahan serangan laser dari Admiral Kizaru, yang membuat Kizaru sendiri terheran-heran bagaimana mungkin Sanji bisa menahannya. Tapi Sanji cuma berkata kalau cinta jauh lebih kuat dibandingkan cahaya. Gokil sih Sanji rek. Fans Sanji mana deh? Oke, balik lagi fokus ke momennya Luffy. Berkat menerima serangan beruntun dari Luffy ya, Saturn pun terlempar sekali lagi rek. Dan menariknya sekarang dia mendarat gak jauh dari tempat Blackbird Pirates berada. Well, di sini ya kita diperlihatin ada Van Augur dan Katara Devon yang sedang ngobrol re. Yang mengejutkannya ada sebuah pembicaraan yang pertama ya mengungkapkan tentang tujuan dari seorang Tits. Lalu yang kedua bagaimana Tits ternyata memiliki line act yang spesial juga. Apakah ada ras spesial lainnya di samping ras Buccaneer? Atau emang Tits adalah Buccaneer? Apakah ini semua yang menjelaskan mengapa Tits bisa memakan lebih dari satu buah iblis? Lebih jelasnya Saint Saturn sendiri ternyata sudah mengetahui tentang ras spesial dari Tits ini re. Makanya Saturn terlihat ingin menyerang krunya Kurohige Pirates. Akan tetapi Van Augur yang berada di sono, dia menggunakan kekuatan teleportasinya dan membawa seluruh krunya menjauh sambil berkata kalau misi mereka sudah komplit. Nah, sesaat sebelum berkata kalau misi mereka sudah selesai, Katara Devon diketahui menyentuh Saturn terlebih dahulu. Yang berarti ya saat ini Devon sendiri sangat mungkin untuk mengcopy penampilan dari Saturn menggunakan kekuatan buah
Inggrisnya. Wow, emang beneran terjadi ya apa yang selama ini banyak orang bicarakan tentang bagaimana jika seandainya Devon bisa mengcopy penampilan dari seorang Saint Saturn. Kayaknya bakal lebih menarik kalau misalnya kita bahas di konten terpisah. Nanti di sono kita bakal bahas secara lebih jelas di konten 3N. Ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Pokoknya momen chapter kali ini ditutup dengan momen Karibu yang terlihat memohon kepada Tis untuk bergabung dengan krunya. Karena ternyata Karibu itu sama dengan Bartolomeo sudah sejak lama dia memang ngefans dan mimpinya pun untuk berada di krunya Kurohige. Wah gokil sih, masalahnya Karibu tahu informasi banyak So segitu aja untuk konten spoiler kali ini. Jangan lupa coret-coret aja di kolom komentar. See you next time. Adios Karimelo, stay safe everyone. Salam Adi Media.